Selamat datang di Cerita Pasir. Sebelum bercerita, klik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa like dan nyalakan tombol lonceng. Kali ini, saya akan bercerita tentang Kiai Kecopetan. Kiai Arwani adalah kiai yang terkenal dengan hafalan Al-Qur'annya. Pesantrennya yang diasuhnya, Yanbu'ul Quran di Kudus, menjadi salah satu kiblat para hafiz di Jawa Tengah. Suatu hari ketika bepergian, di saat beliau turun dari bus di terminal daerah kota Semarang, Kiai Arwani kecopetan. Entah sudah tahu atau memang pura-pura tidak tahu, Kiai Arwani tidak peduli jika baru saja kecopetan. Santri yang mendampingi dan tahu kejadian kecopetan terkejut. Seketika itu pula mereka pada mengejar pencopetnya. "Copet, copet!" teriakan sambil mengejar. Suasana menjadi gaduh, serabutan, karena orang lain ikut mengejar pencopet. Tapi sayang, pencopetnya terlalu lincah, berlari dan tampaknya cukup menguasai medan, hingga gagal ditangkap. Para santri pada kecewa dan marah-marah pada pencopet yang sudah raib itu. Berani-beraninya si copet mengganggu sang kiai. Begitu kira-kira pikir mereka. Copetnya pun keterlaluan, tidak lihat-lihat siapa yang dicopet. Bagi pencopet, siapa saja yang pegang uang tetap bernilai uang. Yang juga tak kalah mengherankan adalah Kiai Arwani. Tidak peduli dengan apa yang barusan terjadi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Tenang-tenang saja, sibuk dengan zikirnya. Sampai-sampai santrinya harus memberitahu bahwa Kiai baru saja kehilangan dompet disikat si copet. "Pak Yai, jenengan baru saja kecopetan," kata santri memberitahu. "Oh ya," jawab Kiai santai. "Benar Pak Yai, tapi kami gagal menangkapnya." Keterlaluan betul pencopet itu. "Alhamdulillah, sudahlah kalian tidak perlu ribut-ribut. Saya bersyukur yang dicopet itu saya." "Apa maksud Pak Kiai?" "Syukur-syukur alhamdulillah, karena saya yang dicopet, bukan saya yang jadi pencopetnya." Tentu saja para santri pada bengong mendengar jawaban Pak Yai. "Kok bisa begitu Pak Yai? Sekarang apa jawab kalian jika aku tanya? Lebih baik mana, menjadi orang yang dicopet atau menjadi tukang copetnya?" tanya beliau kemudian. Jawaban Kiai sungguh tak terbantahkan, masuk akal. Nuansa zuhud dan kesufian mengiringi ucapan-ucapan Kiai. Para santri yang menyertai beliau pada geleng-geleng kepala, tanda paham dan takjub. Dan para santri pun mendapat pelajaran berharga yang belum pernah mereka jumpai dalam teori. Rupanya dalam musibah pun bisa timbul rasa syukur, seperti yang sudah dicontohkan Kiai Arwani. Cerita yang mampu membuat kita tersenyum dan mendapat banyak hikmah di dalamnya. Betapa bersyukur itu tidak hanya ketika kita mendapatkan sesuatu. Betapa bersyukur itu tidak hanya ketika kita mendapatkan sesuatu, namun seperti yang telah dicontohkan Kiai Arwani, bahwa bersyukur pun dapat dilakukan ketika kita kehilangan sesuatu. Terima kasih sudah menonton Cerita Pasir kali ini. Nantikan Cerita Pasir selanjutnya.